Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini seperti kita ketahui di masa penyembuhan ya, dunia ini dengan COVID-19, masa-masa penyembuhan dari corona. Puji Tuhan, dan harus kita akui memang semuanya ya, kondisi dari setiap sektor tergoncangkan. Tidak ada yang tidak tergoncangkan ya. Semua tantangan yang ada itu tergoncangkan. Nah, semua rencana yang kita atur, mungkin kita planning jauh-jauh hari, semuanya juga mungkin bisa berantakan, saudara. Ini karena pandemi, karena memang semua tergoncangkan. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau teliti lebih jauh di dalam Alkitab, ternyata memang sebenarnya memang semuanya itu akan digoncangkan, saudara. Semua akan tergoncangkan, tanda-tanda dari zaman yang sudah akhir. Semua akan tergoncangkan karena zaman ini sudah semakin tua, dunia ini semakin tua. Semua akan tergoncangkan, tetapi ada satu yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu kerajaan daripada Allah. Ya, ayo kita lihat di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kita akan mulai dulu ya, mendasari dulu di dalam Ibrani 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya, puji nama Tuhan. Ternyata memang hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Semua tergoncang, semua mengalami goncangan, saudara ya. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur kepada Allah kita, karena kita hari ini sedang beribadah kepada Allah yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, ini merupakan satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saat ini sekali lagi kita beribadah bersama-sama kepada Allah yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya berkata pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali supaya kita memperhatikan hidup kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Rugi kalau kita menjadi anak Tuhan tetapi mengalami kekalahan dalam hidup, yang artinya kita punya kehidupan ini gampang loyo, gampang lokro, istilahnya seperti itu, saudara. Itu tanda-tanda kekalahan, saudara ya. Nah, sekarang tentunya kita membutuhkan tuntunan daripada Tuhan, dan tuntunan Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Saya sering mengingatkan ini kepada Bapak Ibu. Tuntunan Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, kita lihat sekarang di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8. Ya, kita mau lihat di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada Mulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, pada Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Haleluya. Ini adalah ungkapan dari Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ada dua hal yang harus Daud lakukan, dan saudara tahu keadaan Daud dari membaca perikopnya. Kalau saudara baca di dalam perikopnya lebih atas adalah tentang doa di dalam pencobaan ya, betul ya. Kalau saudara baca di perikopnya, berarti saat itu Daud sedang mengalami apa, saudara? Mengalami himpitan, mengalami tekanan, mengalami masalah. Betul nggak, saudara? Daud saat itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang pertama, dikatakan di situ di mana Daud berseru-seru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama, di mana saat itu Daud benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan.
Nah, baru di ayat yang ke-8 yang kita sudah baca tadi, Daud mengerti dan sangat paham bahwa dia harus melakukan dua hal, ya. Dia harus melakukan dua hal jika ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, Pak Saudara, kita lihat ya, yang pertama yaitu mataku tertuju kepada Tuhan. Ini yang pertama, Saudara. Yang pertama yang harus dilakukan oleh Daud, Daud mengatakan mataku tertuju kepadamu. Daud dengan tegas mengatakan mataku tertuju kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, orang yang memandang terus kepada Tuhan pasti juga akan terus memandang Tuhan di setiap jalan kehidupannya, di setiap langkahnya. Dia akan terus memandang kepada Tuhan. Ya, jalan kehidupan manusia itu saya katakan bisa bermacam-macam, Saudara. Langkah saudara itu bisa bermacam-macam, ya. Kadang bisa ada di jalan yang sulit mungkin, ya. Kadang ada di jalan yang terjal mungkin, ya. Kadang ada di jalan yang menurun mungkin, Saudara. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara, kalau orang yang punya mata tertuju kepada Tuhan, di saat berjalan di jalan sesulit apapun, seterjal apapun, saya mau katakan Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ, Saudara. Haleluya. Ada banyak contoh di Alkitab yang mengalami jalan kehidupan yang sulit dan terjal. Mereka tetap menjalani, Saudara. Haleluya. Ada contoh di Alkitab, ya, beberapa tokoh Alkitab yang mengalami jalan kehidupan yang sulit dan terjal, dan mereka tetap jalani sebab mereka tahu ada Tuhan di situ. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Saudara, saya mau katakan Tuhan ada di situ. Ya. Bahkan saya mau katakan dengan tegas pada pagi hari ini, jalan yang sulit dan terjal yang saudara alami itu pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencananya atas hidup saudara. Ya, kadang kan merasa, wah kok sulit ya hidup ini. Rasanya kok dibawa dengan kehidupan yang sulit, yang susah gitu, saudara ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, asal mata saudara tetap tertuju kepada Tuhan, dia bisa memakai jalan yang sulit itu sebagai satu jalan rencana daripada Tuhan, dipakai sebagai kendaraan oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Saya kasih contoh kepada saudara, ya, di Alkitab, Yusuf juga mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Ketika enak-enak bersama dengan orang tuanya, harus diajak oleh saudaranya dibuang ke sumur, ya. Setelah itu dijual, ya, ditaruh di rumah Potifar, di penjara. Semua dialami, saudara. Dia mengalami sesuatu yang sulit, bahkan mengalami sesuatu yang rencana yang jahat daripada saudara-saudaranya. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, rencana yang jahat sekalipun dari orang-orang yang membenci saudara atas hidup saudara, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kendaraan Tuhan atas hidup saudara. Di dalam rencana Tuhan bisa terjadi atas hidup saudara. Ini satu hal yang harus kita mengerti, saudara. Asal mata kita tertuju kepada Tuhan, asal pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, asal kita tetap fokus kepada Tuhan, ya, di rencana yang kelihatan jahat sekalipun, saya mau kasih tahu saudara, jangan khawatir, itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Saya mau mengingatkan kepada saudara tentang gereja ini pun kan juga seperti itu. Ada rencana jahat yang terjadi, ya. Gereja harus
dibagi dua. Kalau secara manusia kita merasa dijolimi, seolah-olah kita merasa tanah yang seharusnya menjadi hak untuk kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan harus kita relakan separuh. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, waktu itu kalau kita punya rencana jahat, kalau waktu itu kita tidak fokus kepada Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan mengalami sampai detik ini. Saudara lihat itu buktinya. Rencana yang jahat sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang indah atas hidup saudara. Coba Pak, kalau waktu itu semua baik-baik saja, kita mungkin tidak bisa bangun seperti ini, saudara. Benar enggak? Benar, saudara. Ya, itu loh saudara, harus saudara ketahui. Makanya jangan jadi pertanyaan dalam hidup saudara. Kenapa? Ya sudah, kita sudah lakukan semua pada waktu itu. Kita berdoa, bahkan kita pakai tempat ini untuk berdoa. Menjadi satu mezbah bagi Tuhan. Tetapi masih juga terjadi sesuatu yang sulit buat kita. Harus kita membangun, padahal kita tidak punya uang. Tetapi kalau Tuhan punya rencana jahat apapun, dipakai oleh Tuhan memang, supaya kita bisa lebih lagi menikmati janji-janji Tuhan atas hidup kita. Makanya sekarang saudara, ketika kita saat ini mungkin ada di dalam jalan yang sulit, jangan khawatir. Ya, Tuhan ada di situ. Amin. Jadi jangan bimbang saudara. Kalau saudara mengatakan, bagaimana ya Pak Winsan? Sudah berdoa Pak, bahkan sudah berpuasa, sudah setia loh Pak aku. Tapi kok aku saat ini mengalami jalan yang sulit ya Pak? Saat ini saya kasih jawaban. Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama dengan saudara. Rencananya sedang terjadi atas hidup saudara. Saat ini mungkin kita tidak ngerti. Dulu saya nggak ngerti saudara. Ya, waduh kok bisa seperti ini? Gak punya duit. Harus bangun. Bener Bu, harus bangun. Ya, saya gambar aja waktu itu. Kita harus keluarkan uang untuk gambar. Dari mana ini Tuhan? Sepertinya dipaksa oleh keadaan gitu saudara. Tetapi ternyata itulah rencana Tuhan yang indah untuk tempat ini. Ini luar biasa loh saudara. Ya, jadi sekali lagi jangan takut dengan rencana jahat. Sebab Tuhan ada di situ dan bisa menjadikan rencana jahat menjadi rencana dari tujuan Tuhan atas hidup kita. Ya, rencana jahat, keadaan tidak baik bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang di dalam Kejadian 50 ayat yang 20. Ya, ini juga tentang satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada rencana Tuhan yang ikut serta di keadaan yang tidak baik di hidup kita dengan tujuan untuk kebaikan kita. Ya, jadi sekali lagi jangan takut, tetap saja melangkah sambil memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di situ. Nah, kita lihat sekarang di dalam Yeremia 14 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Kita lihat saudara ya, kita perhatikan ya firman Tuhan ini supaya menjadi berkat buat setiap kita. Ya, kita lihat dalam Yeremia 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keenam, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, menggap-menggap seperti serigala, matanya menjadi lesu
sebab tidak ada rumput. Ayat yang ketujuh, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Yang kedelapan, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang berperjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Saudara baca tadi dari ayat pertama, seperti ya induk singa atau rusa betina di padang yang meninggalkan anaknya. Ini menggambarkan satu keadaan yang sulit, saudara. Bagaimana seorang binatang rusa ini habis melahirkan, harus meninggalkan anaknya demi penghidupan. Keadaan yang begitu sulit. Mungkin keadaan bisa membuat kita seperti itu, saudara. Harus mengalami keadaan yang sulit, harus menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, sesulit apapun keadaan hidup kita, Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di situ, dan Tuhan ada di rencana setiap hidup kita. Jadi tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita lihat, saudara, yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat, saudara, ya, yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan hanya kepada Tuhan tempat perlindungan. Nah, saudara, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, sudah sangat terbukti kalau uang atau pangkat atau jabatan atau mungkin saudara punya gelar apapun, dokter sekalipun, ya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika kita lihat dulu pada waktu pandemi yang begitu dahsyat, ya, Tuhan celikkan mata kita. Tidak ada yang bisa menolong, saudara. Bahkan uang pun tidak bisa menolong. Punya uang banyak, punya segala-galanya, tidak bisa menolong apapun. Harus juga tetap mengalami kematian. Jadi sekali lagi, saya mau katakan, jangan kita mengandalkan yang lain selain kepada Tuhan. Sebab dialah perlindungan kita. Ya, memang manusia itu sekali lagi tidak bisa menjadi tempat perlindungan. Kita ini lemah loh, saudara. Kita ini sangat lemah. Makanya ketika kita sombong mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menjadi manusia yang malang di dunia ini. Ya, Daud memberikan contoh kepada setiap kita. Ketika dia mengalami kesesakan yang begitu dahsyat, mengalami satu himpitan yang luar biasa, mata Daud tetap tertuju kepada Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan, dan dia hanya membutuhkan Tuhan sebagai tempat berlindung. Ini sesuatu yang harus kita contoh, saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita berlindung, ya, maka kemanusiaan kita ini memang harus kita tidak menjadi andalan. Jangan menjadikan andalan, ya. Sebab memang hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ya, kita lihat sekarang di Mazmur 94 ayat yang ke-22. Ini yang diperkatakan oleh Musa, saudara. Mengatakan seperti ini. Ya, Mazmur 94 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Haleluya. Tetap Allah sebagai gunung batu perlindungan. Tetap Tuhan sebagai kota benteng kita. Jadi saat ini ketika kita mengalami keadaan yang sulit seperti Daud, janganlah kita menjadikan manusia atau menjadikan siapapun, saudara, harta saudara mungkin, kepandaian saudara sebagai tempat perlindungan. Saya mau katakan itu saudara akan mengalami yang namanya kegagalan.
Hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, tetap fokus seperti Daud. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Pasti akan menjadikan setiap kita orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Sebab rencana Tuhan itu indah atas hidup kita, saudara. Saya sudah katakan kepada saudara, tidak ada alasan untuk saudara saat ini untuk mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa kok aku mengalami hal seperti ini? Kenapa kok aku sulit terus Tuhan? Susah terus Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, ya, bahwa sesusah hidup saudara, sesulit apapun hidup saudara, Tuhan ada di situ. Ya, Dia tidak akan membiarkan saudara. Bahkan ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan jalankan di atas penderitaan saudara. Ya, jadi sekali lagi, jangan kita patah semangat. Semua pasti akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Perjalanan kehidupan, sekali lagi saya katakan, tidak selamanya itu harus lurus, saudara. Kadang kita ini dibawa mendaki oleh Tuhan, dibawa turun oleh Tuhan, dibawa berbelok-belok di dalam kehidupan ini. Tetap tenang, tetap fokus kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, dan tetap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu perlindungan kita. Maka ketika kita melakukan itu, saudara, saya percaya sukacita daripada Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kita. Kalau kita saat ini sedang menghadapi masalah, tetapi rasanya bingung, cemas, khawatir, saya takut jangan-jangan Tuhan meragukan kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara merasakan, waduh kok seperti ini ya Pak hidupku, sulit terus Pak, saya mau katakan, jangan-jangan saudara ragu kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara. Kalau seperti itu saat ini, saya mau katakan, minta ampun kepada Tuhan. Sungguh, saya sudah sering katakan, hal yang paling mendasar dalam hidup kita, Tuhan tulis di Alkitab. Sampai mengatakan burung pipit, siapa yang memelihara? Tuhan pelihara. Apalagi kita. Apalagi kita yang mengatakan ya Aba, ya Bapa kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Masa Tuhan membiarkan kita? Oleh sebab itu jangan ragu, saudara. Kalau saat ini ada di etape yang tidak mengenakan, tetap sadar Tuhan ada di situ. Saya selalu mengatakan ini, Tuhan ada di situ supaya saudara melekat, saudara tahu, dan saudara tidak khawatir lagi. Sesulit apapun, percayalah, ketika kita fokus kepada Tuhan, seperti Daud yang dia lakukan, menjadikan mata dia tetap tertuju kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat gunung batu perlindungan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap akan menjadi pribadi-pribadi yang tampil beda. Kalau anak Tuhan, gak ada perbedaan dengan anak yang mengaku sebagai bukan anak Tuhan. Ya percuma kita menyembah kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi yang selama ini saudara bukan menyembah Tuhan sebetulnya, bukan menyembah Tuhan Yesus. Kalau saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan, karena Tuhan sudah menjamin sesungguhnya atas hidup saudara, sudah memberikan yang terbaik. Bahkan coba saudara bayangkanlah, hidupnya saja diberikan kepada saudara melalui karya salib. Apalagi yang menjadi keperluan saudara? Masa sulit sih buat Tuhan mencukupkan? Masa susah sih buat Tuhan memberikan kepada saudara? Nah kalau sekarang saudara mengatakan masih sulit loh Pak ini sekarang keadaan, saya mau katakan, mata saudara tertujulah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya, dari dulu aku muda sampai aku saat ini menjadi tua,
Tidak pernah aku melihat orang benar hidupnya meminta-minta. Artinya apa? Kita tetap fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hidup saudara fokus kepada Tuhan, mata saudara tertuju kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat gunung batu perlindungan, saya percaya pasti ada saja yang akan dilakukan Tuhan atas hidup saudara. Dulu ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan yang full time, berat saudara. Saya mau katakan sekali lagi, berat saya melakukan waktu itu. Karena banyak yang harus saya menjadi tanggung jawab saya, saudara. Anak-anak yang harus saya pelihara. Tapi ketika saya melangkah, ya, ternyata sampai detik ini Tuhan pelihara hidup saya. Ya. Tidak pernah sampai detik ini saya mengalami kekurangan. Saya komitmen dengan istri, mata tertuju kepada Tuhan, dan tetap menjadikan Tuhan sebagai batu perlindungan, gunung batu perlindungan, sebagai kota benteng kita. Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan pasti akan turut serta di dalam kehidupan saudara, sesulit apapun. Ya, oleh sebab itu sekali lagi, jangan bermegah dengan diri sendiri. Jangan berharap kepada manusia. Ya, sebab Tuhan dengan sangat tegas juga mengecam. Ya, kayak kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yang dilakukan, Tuhan sangat-sangat mengecam orang yang bermegah dengan diri sendiri dan berharap kepada manusia. Ya, kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama lihat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini saudara, kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, saya percaya berarti hatinya pasti juga menjauh daripada Tuhan. Dan orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, Tuhan katakan, terkutuklah engkau. Oleh sebab itu, ketika mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia pasti akan mengandalkan manusia. Dan orang yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan dunia dan semua isinya. Caranya bagaimana, saudara? Ayo kita lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Ya, caranya kita sekarang supaya kita mengerti untuk tidak mengandalkan manusia. Kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terus ayat 27 kita lihat. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ternyata kalau kita takut akan Tuhan, kita mempunyai sumber kehidupan. Amin, saudara? Bisa dimengerti, saudara, ya? Takutlah akan Tuhan. Kalau saudara mau menerima sumber kehidupan saudara, takutlah akan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka kita tertuju kepada Tuhan, menjadikan tempat Tuhan sebagai tempat batu perlindungan kita. Ya. Caranya bagaimana? Tadi saya katakan, caranya kita harus takut akan Tuhan, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan sumber kehidupan. Tetap fokus kepada Tuhan. Apapun, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengerti satu persatu. Kalau saudara mau istilahnya ngomong secara pribadi dengan saya mengerti, saudara, apa yang menjadi kesulitan, walaupun saya ini tidak tahu secara detail, tetapi mengerti, dan saya merasakan, dan itu saya terus bawa dalam doa loh, saudara. Saya bawa dalam doa.
Karena memang manusia itu perjalanannya seperti itu, saudara. Yang saya doakan supaya saudara tetap kuat gitu loh. Tetap mampu menjalaninya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Rasanya kan sepertinya tidak kuat gitu kan saudara. Gak mampu ya Tuhan. Apalagi kalau kita melihat ke depan. Bagaimana nanti Tuhan? Harus dapat dari mana ini Tuhan? Takut gitu loh saudara masa depan. Nah kalau saudara punya seperti itu, cepat-cepat saudara mata saudara tertuju kepada Tuhan. Ingat, kalau Tuhan ada di situ, Tuhan ada di tempat saudara, Tuhan ada di kesulitan saudara. Dan tentunya kalau ada Tuhan, dia tidak akan tinggal diam. Buktinya apa saudara? Sampai detik ini, ketika saudara mengalami, waduh dulu mengalami hal-hal yang nggak benar, yang mengalami hal-hal yang sulit, bisa itu dilalui, itu kan tandanya ada Tuhan yang menyertai saudara sebetulnya. Cuma kadang kita ini lupa, kalau penyertaan Tuhan itu sebetulnya sempurna, walaupun kadang perjalanannya kelihatan berliku-liku gitu loh saudara. Bahkan saya sudah pernah mengkhotbahkan kan, kalau ada mana di dalam hidup kita, yang artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan di atas hidup kita. Sulit retoannya, susah bahkan, repot sekali gitu ekonomi. Tiba-tiba tidak berasa, loh, anakku sudah gede ya. Terutama orang-orang anak-anak yang orang tua yang menghadapi anak-anak yang masih sekolah. Itu sebetulnya jadi pelajaran saudara. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Rasanya sulit gitu loh. Waduh ya apa ya, nanti biayanya sekolah bagaimana? Biaya kuliah bagaimana? Khawatir gitu loh rasanya. Tapi sekarang tiba-tiba, loh sudah semester akhir. Loh sudah hampir kelar. Loh sudah besar. Ya, tidak berasa ya? Itu ada mana di hidup saudara loh saudara. Kalau saudara mau lebih nyaman, lebih enak, ambil itu mana setiap pagi, kan saya katakan seperti itu. Dengan cara bagaimana? Jongkok, berlutut di hadapan Tuhan. Yang artinya apa? Datang dulu kepada Tuhan. Ambil itu mana? Datang dulu kepada Tuhan. Yang artinya matanya tertuju dulu kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan dulu. Baru berkat itu disediakan untuk kita. Gak berasa loh saudara, perjalanannya berliku-liku kan seperti itu ya saudara. Rasanya kok gak mampu dulu. Sampai sekarang ternyata, oh Tuhan bawa lebih lagi aku. Bisa ini, bisa itu. Puji Tuhan. Itu memang ada mana di hidup saudara. Ada mana makanan dari Tuhan dalam hidup saudara. Yang memang disediakan bagi orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Makanya jangan khawatir, ya. Amin. Jangan khawatir saudara atas hidup ini. Kecil saudara hidup ini, sungguh. Kemarin saya membawakan firman di hadapan hamba-hamba Tuhan. Saya bercerita juga bagaimana seorang hamba Tuhan harus melangkah. Ya. Karena kehidupan ini kalau khawatir akan menjerat saudara dalam hidup kita. Ya. Isinya takut terus, khawatir terus. Karena tidak fokus kepada Tuhan. Ya. Dari kekhawatiran itu kan bisa menjadi jerat buat kita. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi ketika diberkati menjadi sulit juga untuk memberkati. Karena khawatir gitu loh. Jangan-jangan berkat ini nanti tidak akan terjadi lagi dalam hidupku. Makanya ketika dapat berkat disimpan gitu. Tidak diberkatkan kepada yang lain lagi. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, ya, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Yang artinya mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita menjadikan Tuhan sebagai batu perlindungan, tempat perlindungan kita. Karena dialah memang sesungguhnya yang layak menjadi tempat perlindungan buat setiap kita. Ya, caranya bagaimana? Tadi katakan takutlah akan Tuhan. Maka saya katakan di situ ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya dari apa yang sudah saya sampaikan itu adalah merupakan
cara pandang Tuhan kepada setiap hidup kita. Saya memberikan kepada saudara secara gamblang tadi sebetulnya. Itu cara pandang Tuhan yang harus saudara mengerti. Ketika kita memakai cara pandang Tuhan, saya percaya saudara akan tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara memakai cara pandang dunia, maka saudara pasti akan fokus kepada dunia. Yang artinya apa? Melihat keadaan saudara. Saudara akan mengalami kegentaran, ketakutan. Ya, orang yang fokus kepada Tuhan, sekali lagi, matanya akan tertuju kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mau saudara di tempat ini? Apapun kesulitan hidup saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, sekali lagi saya ingatkan, fokuslah kepada Tuhan. Fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang, sebab kita tahu Tuhan kita ini bukan Tuhan yang sekedar menjadikan kita anaknya, tetapi dia bertanggung jawab penuh loh atas hidup kita. Buktinya sudah terbukti, salib, karya salib itu adalah karya yang dahsyat atas hidup kita. Tidak ada Tuhan yang seperti itu, yang memberikan segala-galanya buat anaknya. Dan cuma kita yang bisa memanggil Tuhan kita ini sebagai Bapa, atau memanggil sebagai Aba. Cuma Tuhan kita. Oleh sebab itu manfaatkan dengan sungguh-sungguh saudara, dengan mata yang fokus kepada Tuhan, yang tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, ayat yang terakhir sekarang saudara, kita lihat di dalam Mazmur 62. Kita lihat mulai ayat yang pertama nanti sampai ayat ketiga. Kita lihat saudara di dalam Mazmur 62. Saya minta pemain musik maju ke depan. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin saudara. Jadikan ini sebagai ayat emas dalam hidup saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku mengalami ketenangan, sebab daripadanya lah keselamatanku. Amin saudara. Inilah menjadi kekuatan buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita